Coba perhatikan video ini. Gua nggak tahu ya, ini memang sengaja mau bohong atau hanya bercanda saja. Kita lihat. Ayo Pak. Mana Pak? Mau kemana Pak? Mau kemana Pak? Tidak pundi Pak. Tidak pundi Pak. Ke Jogja. Acara apa Pak? Acara apa Kak? Oh, nengok saudara. Sama kabarnya mau ke acara yang reuni itu Pak. Nengok Mau saudara. reuni sih. Teman-teman Pak. Diam Pak. Nengok saudara sambil reuni. Monggo. Ya Pak. Hati-hati Pak. Gimana menurut kalian? Ditanya mau kemana Pak? Mau ke Jogja, nengok saudara. Nengok saudara 2 kali ya, terus disaut oleh Bu Iriana mau reuni ding katanya. Baru dijelaskan, ya mau nengok saudara sekalian mau reuni gitu. Dari Detikcom ya, menanyakan apakah dia akan ke Jogja untuk reuni, namun Jokowi kembali mengaku bahwa ke Jogja untuk bertemu saudara. Mau nengok saudara ucapnya. Sayangnya pernyataan Jokowi dibocorkan oleh Iriana. Iriana menyebut bahwa Jokowi hendak hadir reuni di Jogja. Mau reuni ding, saut Iriana. Alhasil Jokowi mengakui bahwa dirinya ke Jogja untuk bertemu saudara sembari reuni. Nengok saudara sembari reuni, kata Jokowi. Coba teman-teman semua, hal seperti ini aja kok harus ngomongnya seperti itu gitu ya. Ya gue nggak tahu ini memang niatnya bohong atau memang sengaja bercanda saja gitu ya. Dan ya seperti yang kita tahu bahwasanya Pak Jokowi reuni ya. Tapi banyak netizen yang agak salfok nih sama baju yang dikenakan oleh Pak Jokowi. Kenapa kok Pak Jokowi tidak menggunakan seragam yang sama dengan teman-temannya saat alumni? Lalu kenapa juga kok sepertinya dadakan ada alumni? Padahal beberapa waktu yang lalu kan udah ada alumni juga tuh. Cuma seragamnya ketika itu warna hijau. Kenapa ini beda lagi? Apa memang begitu? Berbeda-beda atau gimana gitu ya? Kita lihat ya tweetan dari Cak Kum ya. Tiba-tiba reuni kehutanan UGM. Gak punya seragam reuni kehutanan. Numpang reuni. Ketawa katanya emotnya ya. Dan kita lihat komentarnya gitu ya. Pakai baju putih itu siapa katanya. Kenapa berubah jadi warna biru ya? Bukannya baru-baru ini ada reuni UGM dengan warna hijau daun. Orang membuni ini kayaknya panitia WKWKWK katanya. Reuni-reunian. Kentara sekali kalau acara dibuat-buat. Nggak tahu juga ya. Nah kocaknya ini nih, yang diminta tunjukkan ijazah asli, yang dilakukan malah ikut reunian. Mending kalau sama pakaiannya katanya. Emang agak lain sih ya. Nih koordinatornya semoga bisa mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Amin. Jadi justru reuni Pak Jokowi ini membuka banyak hal lagi. Beliau juga sekalian curhat ya di mana soal polemik ijazah. Tapi udah mulai banyak yang goreng juga nih bahwasanya kata-kata Roy Suryo. Akhirnya Jokowi reunian katanya. Kita lihat. Teman-teman, kayaknya bakal ada yang kejang-kejang nih. Saya yakin 11.000 triliun % pasti bakal banyak yang kejang-kejang nih mendengar berita ini yang akan saya sampaikan ini. Jadi teman-teman, tepatnya pada hari ini Sabtu tanggal 26 Juli 2025, Pak Jokowi. Jadi intinya beliau pamerin ketika Pak Jokowi reuni. Tapi yang menjadi pertanyaan, kejang-kejangnya kenapa gitu loh? Apa gitu loh, malah justru membuka tabir lagi di mana Pak Jokowi mengatakan bahwasanya Pak Kasmujo itu dosen pembimbing. Stop nyampe situ, nggak ada pembimbing akademik ataupun pembimbing skripsi. Maksudnya dosen pembimbing itu apa? Dan nanti dikupas tuntas oleh Bung Rismon Sianipar. Beliau juga mengatakan bahwasanya Pak Kasmujo datang ada sekitar 4 kali ke pabrik yang dikelola oleh Pak Jokowi. Nah nanti Bung Rismon Sianipar akan bertemu lagi dengan Pak Kasmujo dan menanyakan soal hal itu. Waduh, coba bayangin teman-teman semua. Pak Kasmujo sudah akui loh, tapi Pak Jokowi tetap kekeh mengatakan bahwasanya Pak Kasmujo itu dosen pembimbing, tapi tidak dilanjutkan pembimbing apa nih gitu. Kita lihat videonya. Pak Gentur, ini angkatan berapa nih Pak? Di angkatan 8. Oke, ini ada kegiatannya apa nih Pak pagi ini Pak? Jadi ini reuni angkatan ya. Jadi betul-betul kami ingin silaturahmi dengan teman-teman satu angkatan. Semuanya angkatan berapa nih Pak? Angkatan 1980. Oh, 1980 Pak. Baik Pak, termasuk angkatannya Pak Jokowi juga ya? Ya, kita angkatannya Pak Jokowi. Jadi ini betul-betul niat kami itu mempererat silaturahmi dan kita bersyukur usia-usia ini semua dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan kita intinya itu. Pak Jokowi sama Sapulia seperti apa sih Pak dulu Pak? Pendiam atau apa gitu? Ya baik, seperti teman kita yang lain. Kesannya Pak Jokowi baik ya?
skripsi diragukan ganti lagi ke KKN. Ini dari ijazah lari ke skripsi, lari ke KKN. Begitu ijazahnya sulit, dicari-cari salahnya, belok ke skripsi. Ini lucu ya Pak Jokowi ya, mengatakan bahwasanya giliran sulit ijazahnya dicari kesalahannya gitulah. Padahal kan sudah tampak sekali Pak, Bung Roy Suryo dan kawan-kawan kan sudah membongkar dan banyak bejibun lah ya, banyak fakta-fakta yang ditemukan gitu loh mengenai skripsi Pak Jokowi. Dan juga sampai hari ini kan belum keluar juga Pak, gimana coba? Bahkan Bareskrim saja menunjukkan fotokopi. Nah yang kedua soal skripsi. Ya kan lahirnya ijazah itu karena ada skripsi Pak, makanya diteliti juga tuh skripsinya benar atau enggak. Kalau skripsinya enggak benar ya pasti enggak keluar juga tuh ijazah. Dan juga KKN, karena KKN kan disebutkan oleh Bareskrim tuh, KKN-nya di Ketoyan. Waktu tahun 83 ternyata Pak Jokowi merevisi menjadi 85. Maka dari itu Bung Rismon Sianipar dan temannya datanglah ke sana gitu loh Pak. Jadi ini berkesinambungan. Jadi wajar-wajar saja sih menurut gua mah. Kita lanjut. Begitu saya soal ke Pak Insinyur Kaspujo, saya sampaikan Pak Insinyur Kaspujo itu dosen pembimbing saya. Dosen pembimbing saya memang diadukan ke polisi. Katanya pembohongan publik itu dosen-dosen saya. Dosen pembimbing saya itu betul. Dan setelah lulus pun Pak Insinyur Kaspujo itu masih datang ke pabrik saya 4 kali dengan saya. Saya ada masalah dengan pengeringan pabrik kayu, saya ada masalah dengan insek yang ada di kayu, dan saya ada masalah dengan finishing. Beliau mentori bagian produksi di pabrik yang saya miliki. Kok nggak boleh? Katanya bukan dosen pembimbing, dosen pembimbing. Kalau saya sampai kapanpun saya akan menyampaikan Pak Insinyur Kaspujo dosen pembimbing saya. Iya kan? Itulah yang namanya politik. Ini politik. Aduh, penyidiknya di Polda DIY kita ketawa lah ini ya, kayak mana lah orang mau kita bela ini, menyebutkan dosen Pak Kasmujo perannya pun berubah-ubah terus, gimana lah ini ya penyidik di Polda Metro Jaya buka mata kalian gitu loh, buka otak kalian, jangan cuma melaksanakan perintah Listio Sigit Prabowo, jangan pandang bahwa Polri itu miliknya Listio Sigit Prabowo. Listio Sigit Prabowo itu bentar lagi pensiun itu, nobody itu di kepolisian. Ya, setiap Kapolri yang pensiun jadi nobody, bukan milik dia itu kepolisian. Gitu loh, jaga nama Polri. Gitu. Kalian bayangkanlah menyebutkan nama Pak Kasmujo aja berubah-ubah. 2017 sudah membimbing skripsi. 2025 beberapa bulan lalu dibilang dosen pembimbing akademis. Sekarang nggak berani dosen pabrik mengunjungi Pak kali pabriknya dibilang dosen pembimbing saya. Parah, termul. Ya. Apalagi tentang Ketoyan, desa Ketoyan. Ya memang tidak ada dokumen apapun di desa Ketoyan yang menandakan bahwa ada pernah mahasiswa UGM, nggak usah Joko Widodo ya. Tidak ada dokumen apapun di desa Ketoyan menandakan UGM tahun 85 itu menerjunkan ke desa Ketoyan atau ke kecamatan Wonosegoro. Tidak ada dokumen itu. Gitu loh. Bahkan UGM pun tidak punya data itu. Gitu loh. Makanya berantakan tahunnya. Diltividu mengatakan tahun 83, Joko Widodo 85 awal. Karena apa? Karena memang sudah saya tanyakan tahun 15 April 2025 pertemuan dengan Profesor Wening itu, dijawab memang nggak ada, sedang dicari dokumennya. Memang nggak ada dokumen ini di UGM juga KKN Joko Widodo. Bagaimana ada kalau dia drop out, nilai MKDU-nya rendah, gitu loh. Ya nggak mungkin KKN. Ya, mungkin kalau praktik kerja lapangan mungkin ya tahun pertama gitu ya kan, mungkin dalam kurikulumnya misalnya semester 3 ya tahun kedua. Sebelum dia DO misalnya kan, semester 3, semester 4 ada PKL. Nah itulah mungkin foto-fotonya itu gitu loh. Kan begitu, kalau itu bukan KKN, PKL beda. Atau KKL, kuliah kerja lapangan atau praktek kerja lapangan, ya foto-foto itu ya mungkin itu.
Tapi bukan KKN. Kalau KKN pasti ada di UGM itu dan tidak ada, ya. Makanya berantakan tahunnya. Di TV Hidung pun mengumumkan entah apa dasar KKN-nya, ya kan. Kalau Termul kan apa? Cuma apa sih? Nggak ada argumennya. Temu alumni disimpulkan si Termul itu dikiranya sudah apa itu? Sudah alumni. Alumni definisinya adalah pernah kuliah. Alumni pernah memegang NIM, bukan berarti lulus. Gitu loh. Banyak aja Termul di sini tersangka Jokowi yang bakal tersangka, bro. Coba dia sudah hopeless, ya, sudah membabi buta. Bayangkan kalimatnya sendiri yang dikoreksi. Coba kalimatnya sendiri dikoreksi. Mana berani sekarang dia menyebutkan Pak Kasmujo dosen pembimbing akademis, ya kan? Nggak berani, dosen pembimbing pabrik. Karena hanya katanya, ya ini pengakuannya juga sih, pengakuannya Jokowi kan sering bohong, ya. Pada saat setelah lulus saya 4 kali Pak Kasmujo ke pabrik saya. Ya nanti saya tanyakan lagi Pak Kasmujo, jangan-jangan dibantah juga nanti sama Pak Kasmujo. Enggak pernah saya ke pabriknya dia itu. Ya kan? Nanti saya ke Jogja lagi, akan saya temui lagi Pak Kasmujo. Benar nggak itu pengakuan Jokowi? Pak Kasmujo ke pabriknya setelah Jokowi lulus. Pengakuannya. Ya, tahe kemari. Ya, Joko Widodo ini kalau sudah kepepet, sudah melebar dia kemana-mana dia. Sudah kayak membabi buta dia. Ya kan? Dibilang partai-partai. Ya kalau kau punya jaringan bin intelijen, ya kau carilah itu siapa namanya, jangan menuduh-nuduh, ya. Apalagi membiayai saya Pak Roy dengan Bu Tiva. Ini kan sudah kelihatan kepanikannya, ya, sudah sangat panik. Sekarang tiba-tiba reuni membantah ucapannya sendiri tentang Pak Kasmujo, kan curhat, mengatakan ini politik, ada tokoh politik besar. Ya saya nggak tahu, mereka bisa saja memanfaatkan situasi ini, oportunis, bisa jadi. Tapi kan nggak ada koordinasinya dengan kami, gitu loh. Karena politik adalah kesempatan mungkin menurut mereka. Ya kan, politik adalah ketika Anda down, ya disikat sama mereka. Bukan berarti ada hubungannya dengan kami, itu loh. Ya kan Anda juga sebagai politisi dulu begitu, melakukan hal yang sama, gitu loh. Sekarang pertanyaannya apa hubungannya dengan kami? Ya, misalnya Pak SBY, apa hubungannya dengan kami? Gak ada. Kau aja menghubung-hubungkan karena panik. Ya, hanya karena anaknya sekarang AHY dibanding-bandingkan katanya di medsos sama dibandingkan dengan Gibran. Siapa yang layak menggantikan si Gibran? Ya itu terserah mereka lah. Medsosnya juga medsos orang, nggak peduli saya gitu. Itu hak demokrasi mereka. Kemerdekaan mereka untuk menyatakan pendapatnya. Ya, ngapain kalian panik? Terus apa hubungannya dengan kami? Kan, ya terserah mereka. Itu loh. Itu. Jadi jangan langsung menghubung-hubungkan lagi siapa. Sebenarnya sudah layak itu. Kalau sempat kemarin dia cuma ngasih kode aja, tapi itulah si pengejutnya si Ade Darmawan ini, menuduh cuma pakai clue-clue warna bajunya, itulah si pengecut, ya. Langsung kalau kau punya data, ya apa aja, sebutkan aja partai apa kalau berani. Si apa itu penjilatnya itu Ade Darmawan sama Sylvester. Ya, kau punya data, jangan kau apa. Kalau kami kan jelas menyebutkan ini data itu gentleman Ade Darmawan dan siapa itu Sylvester, lulusan Ruko 3 lantai. Sok-sokan kau tahu proses akademik di UGM kau, kalian 2. Ya, S1 kalian pun entah di mana. Nggak mau tahu juga kami ya sebenarnya S1-mu di mana. Cuma janganlah kau merasa lebih paham proses akademik di UGM daripada saya dan Pak Roy dan Bu Tiva itu. Sebenarnya kami nggak peduli juga ijazahmu itu kayak mana, dari mana. Ya,